Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Lur? Kabarnya Lur? Ya, rakyat kecil ini ya kayak saya ini. Oh, joget lagi. Ya. Rakyat kecil ini contohnya kayak kita ini. Jadi ya ini yang disebut kawulo alit, wong cilik. Jadi saya ingin memberi semacam komentar, opini terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang baru saja merayakan ulang tahun ke-50. Luar biasa. Jadi PDI Perjuangan ini salah satu partai yang punya tagline dan punya kepedulian terhadap wong cilik. Ya itu tagline-nya, itu cita-citanya, pertanyaannya. Kalau kayak Mas Tukul Arwana, Pirtinyi ini, apa benar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini memperjuangkan wong cilik? Nah, di sini saya kira mulai sedikit perlu dianalisa. Dikomentari, dibahas, dan kalau perlu diseminarkan. Benarkah wong cilik diperjuangkan? Kalau saya lihat setelah saya berjalan dalam sebuah acara yang saya ciptakan, yaitu Jelajah Kopi Nusantara. Jadi saya ngopi dengan bupati, ngopi dengan kapolres, ngopi dengan gubernur, ngopi dengan pengusaha, dan yang paling penting ngopi dengan kawan-kawan pehobi kopi di berbagai pelosok-pelosok kota, pelosok desa. Memang sih saya baru nyampe di Sumatera Utara, di Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, di Siantar, di Kota Tebing, di Kabupaten Batubara, kemudian pokoknya masih di wilayah-wilayah Sumatera Utara, juga termasuk di Dairi. Nah, dari perbincangan saya dengan kawulo alit atau wong cilik, memang ya prihatin, ya sedih, ya kalau saya boleh dibilang agak kecewa dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Kenapa? Masih banyak sekali yang memang harus diperjuangkan. Ya, saya tidak tahu ya salahnya di mana, tetapi ini saya kira problem kita semua, problem semua partai, dan khususnya karena PDI Perjuangan adalah partai penguasa, di mana memiliki petugas partai yaitu Bapak Presiden Jokowi. Saya kira tetap perlu dievaluasi, perlu dikaji lagi lah. Jadi di ulang tahun yang ke-50 ini saya kira PDI harus evaluasi diri, harus koreksi diri. Kok
yang miskin tambah banyak, elitnya tambah makmur. Nah, piye wi? Pripun iku Bu Mega? Memang saya lihat dari sisi Bu Meganya, visi misinya sudah jelas. Hanya barangkali mohon maaf karena Ibu Mega dari sisi usia sudah tidak mungkin banyak terjun ke lapangan, sehingga hanya menerima hanya menerima suara-suara, hanya menerima masukan-masukan dari bawah. Ya, tapi mohon maaf, mungkin yang disampaikan masukannya baik-baik semua, padahal di lapangan kayak gitu, Bu. Jadi saya perlu sedikit menginfokan bahwa di daerah, apalagi di kantong-kantong banteng, itu mohon maaf, kemiskinan seperti dipelihara oleh negara. Dipelihara itu maksudnya dibiarkan miskin gitu. Oke, ada yang dibantu, cuman seperti menggarami lautan. Jadi ya bagaimana sih menggarami lautan? Sudah asin ditambah asin pula gitu. Jadi itu saya kira persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, khususnya karena partai penguasa 2 periode ini adalah PDI Perjuangan. Maka dalam ulang tahun ini saya dengan tulus dan ikhlas mencoba mengkritik. Dan saya kira kalau saya mengkritik bukan berarti saya benci dengan PDI Perjuangan, tetapi justru ayolah PDI memulai untuk makin gencar lagi bagaimana kepedulian terhadap wong cilik itu, dan juga memulai keras kepada para elit yang menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk kekayaan, dan mohon maaf, kerasan banget berkuasa. Memang enak kok berkuasa itu, dihormati, banyak duit, punya pengaruh. Wes pokoknya enak semua lah jadi penguasa, termasuk jadi presiden. Jadi saya udah setuju Pak Jokowi yang mungkin mempunyai keinginan untuk memperpanjang jabatan, PDI tegas. Nah, itu setuju saya. Saya sangat setuju itu. Tetapi untuk presiden berikutnya saya pikir PDI Perjuangan harus memilih kader yang, mohon maaf, jangan seperti Pak Jokowi lagi. Ya namanya sama dong. Kalau seperti Pak Jokowi lagi, cari barangkali yang lebih mempunyai kepedulian kepada wong cilik, kemudian kepada para ulama, para habaib, juga tidak seperti yang di eranya Pak Jokowi ini. Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi bagi kawan-kawan yang ingin menyampaikan pendapat, jangan juga dikriminalisasi seperti di era Pak Jokowi ini. Jadi saya kira PDI Perjuangan mempunyai satu power, satu kekuatan, satu kekuasaan yang luar biasa untuk melakukan itu semua. Jadi sekali lagi, saya tidak benci PDIP, justru sebaliknya saya mencintai dan menyayangi PDI Perjuangan. Kalau nggak percaya, saya pernah menulis buku biografi politik Megawati Soekarno Putri. Belum ada satupun orang yang menulis Ibu Mega, tapi saya sudah menulis. Nah, itu bukti bahwa saya punya kepedulian terhadap Ibu Mega khususnya, dan kepada PDI Perjuangan. Kemudian selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan yang sudah mengukir sejarah selama 50 tahun. Saya juga ingat pernah menulis Pak Jarod Saiful Hidayat, mantan wali kota Blitar yang kemudian
menjadi gubernur DKI Jakarta walaupun hanya 4 atau 6 bulan. Artinya berarti saya kan juga udah menulis buku orang-orang di PDI Perjuangan. Kan Pak Jarod tokoh juga di PDI Perjuangan. Jadi saya kira sekali lagi kalau saya mengkritik bukan berarti saya benci, tapi sebaliknya saya mengkritik berarti saya justru sayang kepada PDI Perjuangan. Dengan ulang tahun yang ke-50 ini saya berharap barangkali gantian deh berkuasanya, biar partai lain atau kelompok-kelompok lain 2 periode saya kira cukup. Nanti kalau berkuasa lagi kan ada kecenderungan korup loh, seperti sudah menjadi tagline semakin lama berkuasa peluang untuk korupsi itu menjadi makin besar. Kekuasaan itu memang cenderung korup. Saya Ahmad Bahar, peci miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.